Bismillahirrahmanirrahim. Andika Ngulum Es Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Siddiq Al-Fauzan. Dan saya Dewi Mustika Sari Putri. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan sistem kami, yaitu Sistem Informasi Geografis Zona Rawan Kejahatan berbasis website. Kita lanjut saja ke penjelasan. Di sini ada latar belakang. Di latar belakang ini yaitu Kabupaten Subang yang dikenal sebagai Kota Nanas di Jawa Barat merupakan destinasi yang menarik berkat keindahan alamnya. Namun daerah ini menghadapi tantangan dalam hal keamanan, terutama di daerah yang cenderung gelap dan sepi. Untuk mengatasi masalah ini, kita akan membuat sistem informasi geografis zona rawan kejahatan berbasis website. Lalu di sini ada tujuan. Tujuannya kita membuat sistem informasi geografis zona rawan kejahatan ini untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang daerah-daerah rawan kejahatan di wilayah tersebut. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahayanya kejahatan serta meningkatkan tingkat keamanan dengan memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang kejadian kejahatan tersebut. Lalu di sini ada metode. Kita mengambil metodologi yang digunakan dalam pengembangan SIJOTAN atau bisa disebut sistem informasi geografis zona rawan kejahatan, yaitu metodologi extreme programming karena fleksibilitasnya terhadap perubahan. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada planning, desain, coding, dan testing. Lalu kami juga melakukan alur penelitian. Ada 3 tahapan. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan studi literatur. Lalu di sini ada implementasi. Di implementasi ini ada halaman login. Halaman login hanya bisa dilakukan oleh admin saja, sedangkan user tidak bisa melakukan login. Lalu di sini juga ada halaman kelola zona rawan. Di halaman kelola zona rawan ini hanya admin yang bisa mengatur, mengubah, mengedit, atau menghapus sebuah data-data. Dan di sini juga ada 2 menu, yaitu kelola zona rawan dan sistem pengaduan. Lalu di sini juga ada halaman kelola pengaduan admin. Halaman kelola pengaduan admin ini isinya yaitu sebuah informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada admin. Lalu di sini juga ada halaman SIJOTAN. Halaman ini diberikan untuk user untuk memberitahu suatu informasi di mana ada kejahatan untuk memberikan waspada kepada masyarakat. Lalu di sini juga ada halaman form pengaduan. Halaman form pengaduan ini dikhususkan untuk user untuk mengadu suatu informasi kejadian yang ada di sekitarnya. Contohnya seperti ada penculikan, pembegalan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Dewi, dan kita juga memiliki satu sesi pertanyaan untuk satu pertanyaan, dan di sini sudah ada pertanyaan dari teman saya. Assalamualaikum, saya Andika Nugraha Putra dengan NIM 10108010. Saya ingin bertanya kepada teman saya yang dari kelompok 3. Setelah saya melihat video presentasi teman saya, jadi saya ingin bertanya gimana caranya mengatasi jika sistem ini disalahgunakan oleh orang yang ingin melakukan kejahatan. Terima kasih. Bisa disimpulkan bahwa pertanyaannya adalah di dalam sistem ini terlihat ada sebuah zona merah. Bukankah zona merah itu malah akan membuat penjahat mengetahui di mana saja zona merahnya?
dan penjahat malah akan melakukan kejahatan selain di zona merah tersebut. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Saya ingin menjelaskan mungkin maksudnya di sini pada bagian halaman home terlihat di sini bahwa ada beberapa zona merah ya. Nah, bagaimana jadinya kalau penjahat malah akan memudahkan penjahat, seperti penjahat malah akan melakukan kejahatan di luar zona merah tersebut. Saya ingin menjelaskan bahwa sebuah sistem tidak akan berjalan tanpa SDM yang bagus. Jadi maksudnya bagus atau tidaknya sebuah sistem juga ditentukan oleh kemampuan dari adminnya tersebut atau yang mengelolanya. Jadi maksudnya ketika ada penjahat di luar zona merah tersebut, seharusnya otomatis di kesempatan berikutnya, di update berikutnya, zona merahnya ini akan diupdate juga, di mana zona merahnya akan semakin membesar, di mana itu tidak akan memberikan kesempatan bagi penjahat untuk melakukan kejahatannya. Karena ketika sudah zona merah, pastinya kewaspadaan dari para yang melihat di sini, yang melihat sistem akan semakin ditingkatkan seperti itu. Dan ketika terjadi banyak sekali kejahatan, maka lingkarannya akan semakin membesar seperti itu. Dan sistem ini juga kan karena masih manual dan memang seharusnya sering-sering diupdate secara manual seperti itu. Jadi ketika ada suatu kejahatan, itu tergantung lagi dari siapa yang mengelola sistemnya ini. Kalau dia memang pengelolanya memang seseorang yang tanggap gitu, pastinya dia akan terus mengupdate zona-zona ini. Sekian pertanyaan dari rekan saya, semoga terjawab. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.